Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambungannya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nas'allaha ayyamunna alaina bil ilmin nafi' wal amalis salih wa yaftah lana futuhal arifin wa yufaqqihana fid din wa yarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad lil Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, yang dimana pertemuan yang lalu kita sudah membahas halaman 51 berkaitan dengan ilmu tidak akan bisa diraih kecuali dengan cita-cita yang luhur di dalam ruh, kekalahan di dalam nafsu, dan kematian pada badan. Kita murojaah. Qala al-musannif rahimahullahu taala, ayyuhal walad, wahai ananda, ij'alil himmata fir ruhi, jadikanlah cita-cita tertinggi kita bagaimana kita menjaga ruh kita, menjadikan ruh kita menjadi ruh yang sehat, menjadi ruh yang kuat. Wal hazimata fin nafsi, dan jadikanlah serangan-serangan kita yaitu pada nafsu kita. Berarti kita harus menjadikan nafsu kita atau hawa nafsu kita sebagai musuh bagi kita semua. Maka hendaklah kita melawan nafsu kita, menundukkan nafsu kita, dan jangan sampai kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Wal mauta fil badan, dan kita hendaklah menjadikan badan kita, jasad kita ini atau kematian di dalam jasad kita. Artinya apa? Bahwasanya yang mati itu hanyalah jasad, yang mati itu hanyalah badan. Akan tapi ruh itu tidak pernah mati. Ruh itu selalu hidup. Jadi awalnya ruh itu sebelum diciptakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ruh ini ditiupkan di dalam dalam janin atau di dalam perut ibu kita. Nah, jadi ruh itu tetap hidup. Kemudian ruh itu berpindah dari alam rahim menuju alam dunia. Nah, kemudian ketika di dunia ini berada di dalam jasad kita. Setelah itu, ruh ini nanti akan meninggalkan badannya, karena badan ini pada hakikatnya ia hanyalah terbuat dari tanah, dicipta dari tanah, dan nantinya juga akan kembali kepada tanah. Nah, tetapi ruhnya tetap hidup. Tetap hidup. Ruh ini berarti ruh ini tidak bakalan mati. Kematian hanya pada jasad. Maka artinya apa? Jangan kita terlalu fokus memperhatikan jasad kita sehingga itu melalaikan kita untuk memperhatikan ruh kita. Nah, tapi bukan berarti kita tidak memperhatikan jasad kita. Memperhatikan jasad itu baik. Tetapi jangan sampai fokus kita hanya memperhatikan jasad. Sampai-sampai kita menggunakan waktu kita, umur kita hanya untuk memperbaiki jasad sehingga kita lupa untuk memperbaiki ruh kita. Jadi memperbaiki jasad, menjaga jasad juga adalah suatu ibadah. Nah, apalagi kalau diniatkan menjaga jasad itu sebagai bentuk menjaga kebersihan, sebagai bentuk innallaha jamilun yuhibbul jamal dalam bab itu. Tetapi bukan itu tujuan utamanya. Hanya sekedar sebatas untuk menjaganya saja. Nah, tapi yang harus kita jaga lebih daripada menjaga jasad kita adalah menjaga ruh kita. Nah, li'anna manzilakal qabr, karena tempat jasad kita adalah di kuburan. Wa ahlul maqabir, dan penghuni kubur yang tadhirunaka fi kulli lahzatin, dan semuanya menunggu kita di setiap waktu. Mata tasilu ilaihim, sampai kapan kita bisa menyusul mereka. Iyaka, maka waspadalah jangan sampai antasila ilaihim bilazat. Jangan sampai kita kembali masuk ke dalam tanah tanpa membawa zat. Wa qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, hadhil ajsad, jasad ini qafasut tuyuri wa istablud dawabi. Jadi satu di antara dua, adalah sarang burung atau kandang hewan ternak. Fatafakkar fi nafsika min ayyihima anta, maka fikirkanlah, kita ini sarang burung ataukah kita ini kandang hewan ternak. In kunta minat tuyuril ulwiyah, kalau kita ini termasuk di antara burung-burung, maksudnya rohnya baik. Fahina tasma'u tanina tabli irji'i ila rabbik tatiru sa'idan ila antak uda fi a'ali burujil
jinan. Kalau ruh kita ini baik, sehat, maka ini seperti diibaratkan seperti seekor burung yang ketika keluar dari sarang sangkarnya maka dia akan terbang tinggi. Maka di sini dikatakan ruh itu ketika keluar dari badan maka dia akan naik ke atas ke derajat yang tinggi, ya, ke tiang-tiang, ke derajat-derajat tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'd bin Mu'az. Maka arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, sehingga sananya Allah Subhanahu wa taala itu bergetar, berguncang karena kematian daripada sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Mu'az ini usia masuk Islamnya, dia masuk Islam ketika berusia 30 tahun dan meninggal ketika usia 33 tahun. Artinya dalam jangka waktu 3 tahun ini, nah, hidupnya hanya 3 tahun dalam keislaman ini, dia mampu ketika dia meninggal, ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mampu menggetarkan arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita hanya tinggal memilih. Nah, dan di antara juga para sahabat, ada yang ketika dia meninggal, para malaikat itu berebut untuk memandikan jenazahnya. Di antara para sahabat ada yang para malaikat itu berebut untuk menaungi jenazahnya. Ada yang ketika para sahabat meninggal, ada, ya, bidadari itu, para bidadari itu berebut untuk menyambut dan menjemput ruh daripada para sahabat. Nah, maka tentunya ruh kita ini kita tentukan ketika kita hidup di permukaan dunia ini. Nanti ketika ruh kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kondisi ruh kita itu seperti apa? Apakah ruh kita ini mampu menggetarkan arsy-nya Allah Subhanahu wa taala? Nah, ataukah tidak? Maka pada hakikatnya ketika ditanya sampai kapan kita beramal, maka tidak lama. Sampai kapan kita capek di dunia ini? Sampai kapan kita beribadah? Ya, jawabannya sampai kita meninggal dunia. Nah, hatta wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka beribadah itu, capeknya kita di dunia ini, yaitu sampai kita meninggal dunia. Kalau malam ini kita meninggal, berarti ya capeknya kita beribadah itu ya sampai malam ini. Kalau kita meninggal besok, berarti ya cuma sampai beribadah itu sampai besok. Nah, maka dunia ini sebenarnya ya tempat untuk beramal, Maka ketika ditanya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, mata yajidul abdu ta'ma ar-raha. Kapan seorang hamba itu mampu merasakan nikmatnya beristirahat? Nah, maka Imam Ahmad mengatakan ketika salah satu kakinya masuk ke dalam surga. Maka ketika salah satu kakinya masuk ke dalam surga, maka ketika itulah waktu untuk beristirahat. Kenapa? Ya, karena di dunia ini bukan waktu untuk beristirahat. Dunia ini bukan waktu untuk senang-senang. Di dunia ini adalah kesedihan, kesulitan, penderitaan, kefakiran, semua ya kesedihan ada di dunia ini. Nah, maka kapan kita beristirahat dari kesedihan, kesulitan, kemelaratan, ya, permasalahan, permusuhan, kebencian, ya, saling iri dan seterusnya, saling memfitnah, memusuhi, semua itu ketika kita meninggal dunia, ketika kita meninggalkan dunia. Maka kita tidak bisa benar-benar beristirahat sampai satu kaki kita itu masuk ke dalam surga. Disitulah kita akan beristirahat. Ya, supaya apa? Ya, supaya kita itu perlu mengetahui bahwasanya ya dunia itu tidak butuh untuk diperjuangkan. Ya, tidak usah untuk diperjuangkan. Tidak usah kita menghabiskan energi kita, waktu kita untuk mendapatkan dan mengejar yang namanya dunia. Nah, ya, supaya kita apa? Supaya kita itu semakin rindu kepada negeri akhirat. Nah, ya, karena kalau dunia ini terlalu nikmat, sering kita nikmati, maka nanti akan sulit untuk diobati. Kalau kita sudah tenggelam dengan kenikmatan duniawi, dan kita sudah terserang, ya, terjangkiti virus yang namanya virus al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, maka ini sangat sulit untuk diobati. Maka sekali lagi, jangan sampai ya kita ini terlalu nikmat dengan dunia sehingga kita lupa bahwa kita akan kembali ke kampung akhirat. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Maka siapa? Buya Yahya pernah mengatakan, Buya Hamka pernah mengatakan bahwasanya kalau hanya sekedar hidup, maka kera di hutan juga hidup. Kalau hanya kita hidup ini hanya
persoalan kerja saja, maka sapi di ladang juga kerja. Makanya dikatakan di sini wal iyadu billah in kunta minad dawabi kama qala Allah taala. Nah, kita berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak termasuk apa? Seperti hewan ternak. Nah, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'ami balhum adall. Bahwasanya manusia ini ya seperti hewan ternak, seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan. Apa persamaannya kal an'am di sini? Apa persamaannya? Ya sama-sama hidup, sama-sama cari makan, sama-sama kawin, kemudian ujung-ujungnya meninggal. Kalau seperti ini berarti tidak ada bedanya antara manusia dengan hewan. Yang membedakan manusia dengan hewan, yang membedakan makannya kita dengan makannya monyet adalah karena kita apa? Karena kita sebelum makan kita makan dengan adab-adab makan, memperhatikan adab-adab makan. Kita makan dengan membaca bismillah, kita niatkan makan kita untuk ibadah. Tapi kalau makan kita tidak membaca bismillah, kemudian makan kita tidak diniatkan untuk ibadah, berarti apa bedanya makan kita dengan makannya monyet? Nah, maka sungguhnya yang menjadikan manusia itu mulia ya karena dia mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya karena dia mengamalkan agama Islam. Kalau tidak mau diatur ya dengan Islam, berarti ya apa bedanya dengan hewan, bahkan lebih sesat daripada hewan. Balhum adol fala ta'man intiqalaka min zawiyatid dar ila hawiyatin nar. Maka jangan sampai kita merasa aman ya berpindahnya ruh kita min zawiyatid dar dari dunia yang hina ini ila hawiyatin nar kepada azab api neraka. Nah, kemudian di sini dikatakan, ya ini yang baru di halaman 54. Di sini dikatakan waruya dan diriwayatkan annal Hasan al-Basriya rahimahullahu taala u'tiya syarbata ma'in barid. Nah, bahwasanya diriwayatkan bahwasanya Hasan al-Basri rahimahullahu taala ya pernah diberi minum atau diberikan minuman air dingin. U'tiya syarbata ma'in baridin. Falamma akhadal qadah. Nah, ketika dia mengambil ya, wadahnya atau gelasnya, gusya alaihi, yakni ugmiya alaihi. Dia pun ya terjatuh dan pingsan. Wasaqata min yadihi, kemudian ya gelas itu pun terjatuh dari tangannya. Jadi belum sempat diminum ya dia sudah pingsan dan akhirnya gelas yang tadi itu yang berisikan air dingin itu ya terjatuh dari tangannya. Falamma afaqa, ya ketika dia sudah sadar siuman, qilalahu, maka ditanyakan kepadanya, malaka ya Aba Sa'id. Nah, apa yang terjadi denganmu wahai Aba Sa'id? Abu Sa'id ini adalah kunyahnya Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Qala, maka dia menjawab, zakartu umniyata ahlin nari hina yaquluna li ahlil jannah. Maka yang menimpa saya karena apa? Karena saya mengingat umniyata ahlin nar, keinginan atau harapan para penghuni neraka. Hina yaquluna, ketika mereka berkata dan meminta li ahlil jannah, kepada penghuni surga. Apa yang ahli neraka minta kepada ahli surga adalah an afidhu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah. Apa yang mereka minta adalah limpahkanlah, berikanlah kepada kami ya sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Surat Al-A'raf ayat 50. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah ruwiya annal Hasan al-Basri rahimallahu taala u'tiya syarbata ma'in barid falamma akhadal qada gusya alaihi wa saqata min yadihi. Jadi inilah kondisi para ulama salaf kita. Bagaimana setiap sesuatu, setiap urusan dunia, setiap perkara duniawi, setiap kejadian yang ada di dunia ini, maka mereka tidak pernah luput dan lupa untuk menghubungkannya dengan sesuatu yang berkaitan dengan akhirat. Jadi apapun yang mereka pandang, maka pandangan itu mengingatkan mereka tentang kampung akhirat. Apapun yang mereka kerjakan, maka pekerjaan itu mengingatkan mereka tentang kampung akhirat. Apa yang mereka kenakan, nah maka itu juga mengingatkan mereka tentang kampung akhirat. Artinya apa? Di dalam hati mereka yang selalu mereka pikirkan, yang selalu mereka ingat, hati mereka dipenuhi dengan kampung akhirat. Tidak diisi dengan dunia. Akhirnya apa? Melihat sesuatu yang berkaitan dengan dunia pun, nah maka yang teringat adalah akhirat.
Nah, maka poin daripada nasihat di sini adalah bahwasanya selayaknya kalau kita ingin mengikuti mereka, para ubat, ya, para solihin, para ulama-ulama kita terdahulu, maka apapun yang berkaitan ya dengan dunia, apapun yang kita lihat, apapun yang kita kerjakan, yang kita alami, maka kaitkan sesuatu itu dengan akhirat, dengan urusan akhirat. Itu poinnya. Nah, karena di sini siapa? Imam Hasan Al-Basri ketika dia hendak minum air es, maka yang teringat adalah tentang kondisi ahli neraka atau keinginan ahli neraka ketika mereka sangat haus, nah, dan meminta kepada penghuni surga untuk diberikan seteguk air. Nah, maka dia pingsan itu ya karena saking takutnya dengan ya azab di dalam api neraka, di dalam neraka, bahwasanya mereka nanti tidak mendapatkan air, bahkan mereka memohon ya kepada ahli surga untuk apa? Untuk diberikan air. Maka melihat air es saja itu yang terbayang apa? Tentang azab neraka. Nah, kalau kita melihat air es yang terbayang apa? Apa yang kita ingat? Nah, seger kan? Air es seger. Nah, paling pol kita tidak minum air es itu karena kita misalnya lagi flu atau lagi ya paling seperti itu, tentang urusan dunia juga. Ya kan, takut sakit dan semuanya itu masih urusan duniawi. Nah, jadi PR kita sekarang bagaimana ketika kita melihat sesuatu itu yang teringat adalah kampung akhirat. Ya karena itulah ya tempat kita, tempat asal kita. Kalau di sini itu kita cuma mampir. Jadi sebenarnya tempat ya asal kita itu adalah surga. Makanya Nabi Adam itu diciptakan di surga. Kemudian kita mampir di sini dan insya Allah kita akan kembali ke tempat asal kita, yaitu akhirat. Nah, maka sebagian para sahabat itu, ada yang dinamakan dengan diberikan gelar sebagai Qatilul Quran. Qatilul Quran ini anaknya Fudail bin Iyad. Kalau tidak salah namanya Ali bin Fudail bin Iyad. Nah, ini orang yang terbunuh karena Quran. Orang yang terbunuh karena Quran, digelari sebagai Qatilul Quran. Nah, kenapa dia? Ya, kisahnya ya dia itu ketika dia mendengarkan ayat-ayat tentang azab, maka dia itu pasti pingsan. Nah, setiap dia mendengarkan ayat tentang neraka, ayat tentang azab, maka dia itu langsung sakoto magsyian alaihi, maka dia akan ya jatuh pingsan. Maka ketika itu adapun ayahnya ya suka membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan azab. Ayahnya seorang ulama Fudail bin Iyad. Nah, maka istrinya memberikan nasihat kepada suaminya, wahai suamiku, apakah engkau ingin membunuh anak kita? Ya karena setiap engkau membaca ayat-ayat tentang azab, maka anak kita ini pingsan, anak kita ini jatuh pingsan. Apakah engkau ingin membunuhnya? Nah, maka di sini semenjak itu maka Fudail bin Iyad ini, ayahnya ini tidak pernah lagi membaca ketika dia imam, ya, maka dia tidak pernah membaca ayat-ayat tentang azab. Pada suatu hari, dia meluruskan, merapikan sop, dia melihat anaknya tidak ada di antara sop-sop itu. Maka ketika itu dia ya membalas kerinduannya karena sudah lama tidak membaca ayat-ayat tentang azab. Akhirnya ketika dia mengetahui anaknya tidak ada, maka dia pun membaca ayat-ayat tentang azab. Tiba-tiba ternyata anaknya itu masbuk dan ikut bergabung dengan sholat jamaah. Akhirnya ketika ayahnya membaca ayat-ayat tentang azab, maka ketika itu anaknya pun pingsan, kemudian dia yang akhirnya berujung meninggal dunia. Maka diberikan gelar Qatilul Quran. Dia sangat-sangat takut ketika dia mendengarkan Quran, ketika dia mendengarkan ayat-ayat tentang azab-azab api neraka. Nah, karena keimanan yang mereka miliki, ya, bahwa azab itu benar-benar ada ya di kehidupan yang akan datang. Maka mereka pun sangat takut. Berbeda dengan kita. Ya, maka di antara para salaf itu ketika dia mendengarkan ya ada seorang sahabat itu berubah hidupnya 180 derajat karena apa? Mendengarkan satu ayat. Jadi para sahabat itu satu ayat itu ya sudah cukup untuk merubah kehidupannya. Nah, kita ini terkadang sering hatam 1 kali, hatam 2 kali. Seketika bulan Ramadan ada yang hatam sampai 5 kali.
Tapi ka'anna syai'an lam yakun, tetapi la yujad ayu taksir, tidak ada ya perubahan dan bekasnya sama sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal ya kalau para sahabat itu dengarkan satu ayat ya itu sudah mampu merubah hidupnya. Ya. Bahkan mungkin kita tidak merasa apa-apa. Seakan-akan kita membaca Al-Quran itu seperti membaca buku biologi, seperti membaca buku surat kabar, seperti membaca buku-buku biasa, buku-buku cerita. Tidak ada, ya sama saja, tidak ada bekasnya di dalam hati kita. Padahal innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Mereka para sahabat ketika mereka mendengarkan ayat faidanu kirofin nakur, mereka sakoto magsyian alaihim, mereka pun pingsan. Nah, tapi kalau kita ya baca Quran ya seakan-akan tidak ada bekasnya gitu. Ya, karena apa? Ya, tidak tahu karena apa. Mungkin dunia sudah masuk ke dalam hati kita. Nah, kita sudah terlalu mencintai dunia. Umar bin Khattab ketika sholat malam, satu ayat menjadikannya menangis sepanjang malam. Dari sholat tahajud sampai adzan subuh. Umar bin Khattab itu ya tidak pernah meninggalkan satu ayat itu. Menangis ya. Jadi menangis satu malam. Sampai dikatakan bahwa Umar bin Khattab itu adalah baka. Di sini di bawah matanya ini hitam. Ya, karena seringnya Umar bin Khattab ini menangis. Padahal dia di siang hari adalah ya singa. Ya, dia di peperangan sebagai singa, tetapi di malam hari hatinya sangat lembut ketika berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ya keadaan dan kondisi para ulama kita, para salaf kita. Bagaimana setiap sesuatu itu yang berkaitan dengan dunia dia melihat sesuatu, maka mereka pun mengingat akhirat. Setiap apa yang mereka lihat, dia melihat gunung, yang teringat adalah ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat qamar, yang terlihat adalah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang yang mengatakan, indama ra'aitul qamar, ketika saya melihat bulan, nah saya mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena bulan itu adalah simbol keindahan, ya, simbol ketampanan, kecantikan bagi orang Arab. Maka ketika orang Arab ingin mengatakan kamu itu tampan, kamu itu sangat indah, kamu itu cantik, maka dia mengatakan anta kal qamar atau anta qamarun. Makanya ada lagunya itu qamarun, ya kan? Ya, karena mereka simbolnya seperti itu. Simbol keindahan itu adalah bulan. Berarti kalau orang Arab mengatakan anta qamar, berarti artinya apa? Kamu tampan, kamu indah. Nah, maka seorang mengatakan indama ra'aitul qamar, na'am, ketika saya melihat bulan, maka yang terbayang adalah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika saya melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya melupakan bulan. Jadi ketika melihat bulan, dia mengingat Rasul, tapi ketika melihat Rasul, dia melupakan segala-galanya. Ya, saking tampannya dan indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selayaknya kita di dunia ini seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan tadabbur. Apa yang kita lihat itu ya kita hubungkan dengan kehidupan akhirat. Supaya itu kita ya perlu mengingat-ingat kampung akhirat. Nah, supaya kita tidak terlalu larut dan dilalaikan oleh kenikmatan duniawi. Nah, maka di sini dan inilah kalau kita mengamati Al-Qur'an, ya di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali dikaitkan antara hubungan akhirat dan dunia. Nah, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa tazawwadu itu berkaitan dengan apa? Haji. Berbekallah kalian, siapkanlah bekal kalian untuk pergi haji. Tetapi setelah itu, fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi setelah kita disuruh berbekal, mempersiapkan bekal, maka dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Kemudian juga ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Ini berkaitan dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita apa? Pakaian. Untuk apa? Untuk yuwari sawatikum warisha, untuk menutup aurat kita. Jadi pakaian ini ya untuk menutup aurat. Ini persoalan dunia. Jadi ketika kita memakai pakaian, nah ini untuk menutup pakaian. Tetapi setelah itu Allah kaitkan dengan kehidupan akhirat. Walibasut taqwa dzalika khair. Naam. Tetapi pakaian ketakwaan itu
lebih baik. Pakaian kita ini baik untuk menutup aurat. Tetapi sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian ketakwaan. Jadi selalunya seperti itu. Pakaian saja dihubungkan oleh Allah dengan persoalan akhirat. Nah, kemudian ketika kita bersafar, apa doanya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrin. Itu urusan dunia. Terus dikaitkan lagi wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu urusan akhirat. Nah, jadi selalunya seperti itu. Jadi seakan-akan ayat-ayat Al-Quran itu mengatakan setiap kita melihat sesuatu, apapun yang kita lakukan, maka hendaknya kita menghubungkan sesuatu duniawi itu, urusan duniawi itu dengan sesuatu ya yang berhubungan dengan akhirat. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka kalau kita memakai pakaian, maka jangan lupakan pakaian akhirat. Apa itu pakaian akhirat tadi? Libasut takwa. Nah, dan inilah kondisi para ulama kita. Mereka memakai pakaian yang diingat adalah pakaian takwa. Mereka mau safar, mempersiapkan bekal, maka yang diingat adalah bekal untuk menjalani safar ketika meninggal dunia, yaitu watazawwadu fa inna khairaz zadit takwa. Berbeda sekali dengan diri kita di hari ini, ya kan? Kita pakai pakaian, kita lupa apa pakaian akhirat. Kita mempersiapkan bekal kita lupa bekal untuk pulang ke kampung akhirat. Kita makan, kita lupa makanan penghuni neraka. Kita lupa makanan penghuni surga. Ketika kita minum, kita tidak pernah ingat tentang apa minuman penghuni neraka dan apa minuman penghuni neraka. Kita minum, ya minum saja. Tidak menjadikan minuman itu tidak menjadikan kita ingat tentang apa minuman di hari pembalasan. Nah, seorang sahabat ya, ketika dia melihat api, dia itu langsung pingsan. Sebagian ulama salaf itu ketika melihat api dia pingsan. Kenapa dia pingsan? Ya karena apa? Dia mengingat firman Allah Subhanahu wa taala. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Yang mereka para penghuni neraka itu, wajah-wajah mereka itu dibolak-balik dan dipanggang dengan api neraka. Jadi mereka lihat api itu, yang teringat apa? Api neraka. Kalau kita lihat api, yang teringat apa? Ayam bakar, sate Pak Pur. Jadi memang beda kelas. Nah, kita melihat api, yang teringat dunia. Kenapa? Ya karena yang ada di dalam hati kita adalah dunia. Coba kalau yang ada di dalam hati kita adalah akhirat, maka apapun yang kita lihat, maka kita akan mengingat akhirat. Nah, jadi kalau kita sudah sampai ke fase itu, berarti insya Allah hatinya itu ya sudah memikirkan akhirat. Makanya di sini seorang ulama mengatakan al-qalbul hayy, nah, hati yang hidup yara fi kulli syai'in ibratan. Al-qalbul hayy yara fi kulli syai'in ibratan. Nah, hati yang hidup akan menjadikan segala sesuatu yang dilihat itu sebagai pelajaran. Jadi kalau seorang itu hatinya hidup, maka ketika dia melihat sesuatu, apapun yang dilihat, apapun yang dirasakan, nah, apapun yang dikenakan, maka itu menjadikannya apa? Bisa mengambil pelajaran. Nah, wal qalbul mayyit yara fi kulli syai'in ladzatan. Adapun hati yang mati, hati yang sakit, ya menjadikan segala sesuatu sebagai kesenangan duniawi. Ketika dia melihat sesuatu, ya yang terpikir adalah oh ini ada api. Yang terpikir apa? Bagaimana saya ya makan ayam bakar misalnya. Nah, oh ini ada apa? Oh bagaimana saya merubah ini menjadi uang misalnya. Potensi bisnisnya saja yang dipikirkan. Ya enggak apa-apa. Tetapi jangan lupakan apa? Jangan lupakan akhirat seperti itu. Jadi apa yang ada dalam hati kita, itulah yang akan kita pikirkan. Nah, ketika yang ada dalam hati kita adalah dunia, berarti semuanya akan terkait kepada dunia. Orang yang sukanya harta, sukanya ya sudah tenggelam dengan harta, maka setiap sesuatu tuh yang dicari adalah apa? Potensi bagaimana dia mendapatkan harta itu. Ya kan? Apapun yang dia, oh ini bagus ini investasi ini, oh ini laku ini, oh ini perdagangan yang menguntungkan ini. Nah, seperti tidak mengapa. Sebenarnya tidak mengapa seperti itu.
Tetapi jangan sampai itu menjadikan kita lupa, menjadikan kita lalai untuk mengumpulkan bekal kita untuk kembali. Seperti itu. Nah, jadi apa yang ada di dalam hati kita, itulah yang akan kita pikirkan. Nah, maka sekarang lihat apa yang sering kita pikirkan. Itulah yang ada di dalam hati kita. Kalau yang kita pikirkan adalah urusan dunia terus, berarti dalam hati kita adalah dunia, gitu aja. Nah, tetapi kalau yang kita pikirkan ya selalunya akhirat, bagaimana nanti saya, bagaimana kuburan saya, bagaimana nasib saya ketika penimbangan amal, bagaimana saya ketika menyeberangi sirat, dan bagaimana saya ketika mempertanggungjawabkan setiap perlakuan-perlakuan dan amalan-amalan yang saya kerjakan di dunia ini. Itu berarti sudah memikirkan kampung akhirat. Dan insya Allah ketika dia memikirkan, maka dia akan melakukan dan mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya bekal. Untuk apa? Untuk bersafar ke negeri akhirat. Nah, kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari sini bahwasanya, di sini dikatakan zakartu umniyata ahlin nari hina yaquluna li ahlil jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Jadi di antara azab penghuni neraka itu bukan hanya dibakar, bukan hanya kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, bukan hanya dibakar dan dipanggang. Nah, bukan hanya menjadi bahan bakar api neraka. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat ini an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah, ini diantara azabnya adalah bahwasanya ahli neraka itu ya sangat-sangat merasakan ya haus yang sungguh luar biasa dan sangat-sangat kelaparan. Ini juga diantara azab. Saking hausnya mereka, mereka itu minta air dari penghuni surga, minta air dari penghuni surga. Akan tapi apakah mereka diberikan air? Iya, diberikan air, tetapi bukan air dari surga. Dikatakan dalam ayat yang lain, wa idastaghasu yughasu bima ingkal muhli yashwil wujuh bi'sasy syarabu wa sa'at murtafaqa. Nah, jadi saat meminta minum dikasih minum, dikasih air dari timah yang panas, yang meleleh. Nah, yang dimana sekali dia meneguk air tersebut, akan meleleh seluruh daging-dagingnya hingga perutnya itu menjadi terbakar. Nah, itu minuman penghuni surga. Minumannya apa? Minumannya adalah nanah, minumannya adalah darah, minumannya adalah timah panas, yang ketika dia meminum timah itu, maka semuanya, ya semua jasadnya itu melepuh dan meleleh hingga perutnya terbakar. Itulah minuman ahli neraka. Nah, apa makanannya? Ya zakum. Nah, mereka juga diberi makan, tapi makanannya zakum yang berduri. Nah, maka di sini kemudian di sini dikatakan di antara azab penghuni neraka selain haus dan kelaparan adalah bagaimana mereka juga ya melihat kenikmatan ahli surga. Nah, jadi dia sudah disiksa ini, kemudian lihat temannya, oh itu teman saya dulu, oh itu tetangga saya dulu, oh ternyata teman-temannya ya sedang merasakan dan mendapatkan kenikmatan di surga. Itu juga merusakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang lain itu bahagia dan dia menderita. Kalau misalnya semua orang di sekitarnya itu, atau misalnya di dunia ini, kalau ada orang fakir dan dia menderita, tetapi ketika yang dilihat itu semuanya penderitaan, orang di sekitarnya semua menderita, biasanya biasa aja itu. Tetapi ketika sendiri, seorang diri dia menderita, yang lainnya bersenang-senang, itu lebih parah itu. Itu lebih parah. Nah, ketika misalnya dia terkena musibah, ya, dia sakit, misalnya, dia sakit, kakinya sakit misalnya, dia sedih. Tetapi ketika melihat orang lain kakinya patah semua, dia mengatakan alhamdulillah, padahal kakinya sakit. Kenapa? Karena yang lain lebih parah. Saya alhamdulillah masih sakit, yang lain sudah patah, padahal sakit. Jadi apa yang kita lihat itu sangat berpengaruh dengan kondisi hati kita. Maka mereka juga sekali-kali ditampakkan bagaimana penghuni surga itu merasakan kenikmatan yang sungguh luar biasa, sedangkan mereka itu ya diazab. Tapi tidak setiap waktu mereka melihat kenikmatan penghuni surga, hanya sesekali, seperti yang dikisahkan ini. Mereka meminta air, tetapi para penghuni surga tidak memberikan
memberikan airnya. Nah, jadi sekali lagi kesimpulan daripada nasihat ini, hendaknya kita mengikuti para pendahulu kita. Hendaknya kita mengikuti para pendahulu kita. Apa yang mereka lakukan? Mereka senantiasa menghubungkan dan mengaitkan sesuatu yang mereka rasakan, sesuatu yang mereka lihat, kondisi yang mereka dapatkan dengan sesuatu yang bersifat ukhrawi. Nah, selalu seperti itu. Nah, kalau kita kan sekarang apa? Nah, jadi seperti ini. Para sahabat, para salaf itu lihat dunia, yang diingat akhirat. Ya kan? Lihat dunia, yang dilihat, yang diingat akhirat, yang diingat Allah Subhanahu wa taala. Itu dunia. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada akhirat. Maka apapun yang dilihat, maka yang terbayang adalah akhirat. Sama dengan orang yang jatuh cinta, ya kan? Ya biasanya dia sering senyum-senyum itu. Lihat tembok rumahnya aja, oh senyum lagi. Karena yang diingat bukan rumahnya itu, tetapi apanya? Penghuni yang tinggal di dalam rumah itu. Ya seperti itu. Jadi selalunya apa yang ada di dalam hati kita, itulah yang sering kita pikirkan. Terkadang, oh saya mencintai orang yang berada di kampung itu misalnya. Lewat kampungnya saja itu ada sesuatu itu biasanya. Terkadang orang itu mencintai kampung bukan karena kampungnya, tetapi karena siapa yang tinggal di dalam kampung itu. Nah, jadi apa yang kita pikirkan itu yang akan kita ingat. Nah, tetapi kalau di dalam hati kita penuh dengan kenikmatan duniawi, maka jangankan urusan dunia kita ingat dunia, urusan akhirat pun ini sudah ibadah ini masih mikirin dunia. Nah, itu bahayanya itu. Itu kebalikan kita, kebalikan kita dengan para salaf. Jadi para salaf lihat dunia, ingat akhirat. Kalau kita sudah ibadah, sudah sholat, masih ingat dunia. Ya kan? Masih sholawat, bukan karena cinta dengan Rasul, tapi mau apa? Mau mobil. Oh ini ada mobil nih, pengen mobil, pengen dunia, akhirnya sholawat. Astagfirullah. Ya kan? Allahumma sholli, ini mau dapat rumah. Allahumma sholli, mau dapat mobil. Jadi urusan akhirat pun dijadikan urusan dunia. Sholat duha, sholat tahajud. Karena apa? Pengen makan, lancar rezekinya. Berarti apa? Urusan akhirat pun dibawa ke urusan dunia. Karena apa? Karena di dalam hatinya adalah dunia. Sudah cinta dunia, sudah hubud dunia. Kalau sahabat beda. Nah, kalau ulama kita beda. Seperti Hasan Al-Basri ini beda. Lihat air es saja pingsan. Kenapa? Ingat apa? Ingat penduduk neraka yang minta air kepada penghuni surga sampai pingsan. Siapa ini yang pernah pingsan? Nggak usah air es, lihat api gitu. Atau nggak usah seperti itu, lihat orang meninggal dunia gitu. Lihat orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia biasa aja gitu. Datang ke takziah biasa-biasa aja gitu. Nah, datang ke takziah masih ketawa-ketawa. Ziarah kubur masih bisa ketawa-ketawa. Masih bercanda seakan-akan. Nah, seorang ulama itu ketika dia melihat ada penghuni kubur, ada orang yang digotong ke kuburan, maka yang diingat itu apa? Nah, dia itu menangis, dia itu sedih, dan dia mengatakan, sekarang hari ini kita menggotong, kita yang berjalan di belakang mayat itu. Nah, tetapi besok orang-orang yang berjalan di belakang kita. Jadi selalunya seperti itu. Apapun yang kita lihat, maka kaidahnya apa? Apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan, peristiwa apapun yang terjadi di sekitar kita, maka kaitkan peristiwa itu atau apa yang kita lihat, apa yang kita kenakan, apa yang kita siapkan dengan apa? Dengan urusan akhirat kita. Nah, tapi itu susah. Kenapa susah? Karena kita jarang mengingat akhirat. Nah, yang sering kita ingat itu adalah dunia. Nah, maka PR kita itu yaitu, nah sedikit-sedikit lihat sesuatu yang diingat akhirat. Ya, paling tidak pernah pingsan lah satu kali, ya kan? Pernah ini pingsannya. Kalau sahabat itu ya para ulama itu rata-rata pingsannya karena takut urusan akhirat. Kalau manusia sekarang ini kenapa pingsan? Pasti urusan dunia. Ya, kenapa pingsan? Ya? Utang banyak itu pingsan. Apalagi pingsan karena apa? Ya. Apa?
Dengan kabar duka. Kabar duka, pingsan. Apalagi pingsan, diputuskan pacarnya, pingsan. Ya urusan dunia semua pingsannya. Nah, bisnisnya bangkrut, pingsan. Iya kan? Nikah lagi. Nah, jadi maksudnya apa? Ya memang beda kelas lah, beda kelas kita. Nah, jadi keren itu sekali-kali. Oh, kenapa dia pingsan? Hah? Dia lihat api, tapi yang dibayangkan api neraka. Ya seperti Hasan Al-Basri kan keren ini. Kenapa dia pingsan? Nah, ya karena memikirkan apa? Bukan karena utangnya nunggak nggak bisa bayar. Ah, itu kan enggak keren pingsannya itu, yang pingsan konyol itu namanya. Ya, pingsan konyol, dagangannya enggak laku misalnya. Astagfirullah. Semua ini pingsan konyol. Nah, apalagi kalau seperti sahabat tadi yang sampai meninggal itu. Nah, sampai takutnya, ya besarnya ketakutan dia terhadap kampung akhirat. Nah, ya, ulama saja, ya ulama itu yang amalnya luar biasa, ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa, itu masih saja takut dengan azab neraka, masih saja takut dengan kampung akhirat, masih saja khawatir terhadap dirinya. Kita yang amalan Masya Allah luar biasa. Nah, ya, yang dosanya banyak kok tenang-tenang gitu ya. Itu juga terkadang kok kita tenang-tenang gitu. Seakan-akan kita itu akan hidup selamanya gitu. Nah, kita tambah satu ini, ya cepat aja ini. Di halaman 55 di sini ada nasihat, bukti nyata bahwa dengan ilmu semata tidak cukup untuk mengantarkan seseorang pada keridhaan Allah dan memasuki surganya. Nah, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, ayyuhal walad law kana al-ilmu al-mujarradu kafiyan laka wa la tahtaju ila amalin siwahu lakana nida'ullahi ta'ala hal min sa'ilin hal min mustaghfirin hal min ta'ibin da'ian bila fa'idatin. وروي أن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذكروا عبد الله بن عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل هو لو كان يصلي بالليل. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه يا فلان لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع صاحبه فقيرا يوم القيامة. Nah, di sini dikatakan ayyuhal walad, wahai ananda, law kana al-ilmu al-mujarrad kafian laka, kalau seandainya ilmu saja ya tanpa amal sudah cukup bagimu, berarti ini namanya ilmu ini tangga pertama. Tangga pertama. Nah, tapi ilmu ini atau tangga pertama ini belum cukup ya, belum cukup untuk menjadi bekal kita. Laukana al-ilmul mujarrad, apa artinya mujarrad? Bila amal. Nah, kalau seandainya ilmu saja tanpa amal, kafian laka, kamu sudah merasa cukup dengan ilmu yang engkau tuntut, yang engkau pahami, yang engkau ketahui, wala tahtaju ila amalin siwahu, dan kamu tidak membutuhkan amal selain ilmu itu. Nah, selain ilmu itu, lakana nidaullahi ta'ala, maka sungguhnya ya panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hal min sa'ilin hal min mustaghfirin hal min ta'ibin da'ian bila faidah. Ya, panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam, nah, yang memanggil wa yunadi abdahu, yang memanggil hamba-hambanya dengan mengatakan hal min sa'ilin, apakah di antara hambaku ada orang yang berdoa, yang mengangkat tangannya, nah, yang meminta kepadaku. Hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang beristighfar, fa'aghfirolahu, dan saya akan mengampuni dosa-dosanya. Hal min ta'ibin, dan apakah ada orang yang mau bertobat, kemudian saya ya mengampuni dosa-dosanya. Doaian bila faidah. Semua ini adalah sia-sia tanpa faidah. Artinya apa? Ya, panggilan hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin, hal min ta'ibin di sepertiga malam ini adalah panggilan li ahlil amal, bukan li ahlil ilmi. Nah, ini adalah panggilan untuk siapa? Orang yang beramal, orang yang bangun di sepertiga malam, orang yang sholat tahajud, orang yang berdoa, orang yang beristighfar di waktu sahur. Ya, orang yang bertaubat di waktu sahur. Ini semua adalah amal. Amal atau ilmu ini? Amal. Ya kan? Maka kalau seandainya kita merasa bahwa ilmu itu sudah cukup, maka ini itu sia-sia. Panggilan Allah ini sia-sia tanpa
tanpa faedah. Kenapa? Karena panggilan ini bukan untuk ahli ilmu, tapi panggilan ini adalah li ahlil amal, bagi ahli-ahli amal. Nah, bagi orang yang mau mengamalkan ilmunya. Waruya, dan diriwayatkan anna jama'atan minas sahabat, bahwasanya ya sekelompok dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in zakaru, bahwasanya mereka menyebutkan Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar. Siapa itu Abdullah bin Umar? Adalah seorang alim ulama di kalangan para sahabat. Seorang siapa? Alim ulama di kalangan para sahabat. Itulah Abdullah bin Umar. Tetapi di sini inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan para sahabat itu menyebut-nyebut namanya Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mar rajul hu law kana yusalli bil lail." Sebaik-baik pemuda, sebaik-baik rajul, sebaik-baik seorang adalah Ibnu Umar kalau dia bangun sholat malam. Kalau dia bangun sholat malam. Artinya apa? Kalau misalnya, kalau misalnya ilmu itu cukup menjadikan seorang itu menjadi mulia, menjadi sempurna, maka di sini tidak usah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan laukana yusolli billail. Kenapa? Karena Ibnu Umar itu alim ulama, ilmunya sudah banyak, berarti ilmunya sudah cukup. Tetapi Rasulullah tidak mengatakan dia itu adalah sebaik-baik pemuda karena ilmunya. Tetapi dia itu sebaik-baik pemuda kalau dia mau beramal, kalau dia mau sholat tahajud. Barulah Ibnu Umar itu menjadi sebaik-baik pemuda kalau dia apa? Mengamalkan ilmunya, kalau dia mau sholat tahajud. Jadi ilmu mujarrad itu, ilmu tanpa diamalkan itu ya tidak cukup. Nah, di sini dikatakan, nah, kafian laka, tidak akan cukup. Nah, harus diamalkan. Maka di sini juga ada satu faedah bahwasanya ahlul qiyam itu mimman yastahiqu as-sana wal madh wat tabjil. Jadi seorang itu pantas untuk dipuji, pantas untuk dimuliakan, menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang dihormati ketika dia apa? Menjadi ahlul qiyam, ketika dia mau sholat tahajud. Fa inna syarafal mu'min fi qiyamihi billail. Karena sesungguhnya keutamaan, kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada apa? Salat malamnya. Nah, jadi kita hanya memilih nih, kita mau mendapatkan kemuliaan itu atau tidak. Nah, mau mendapatkan kemuliaan itu atau tidak. Kalau kita pengen, maka kejarlah kemuliaan itu dengan bangun di tengah malam. Nah, jadi ini kita sudah sebutkan dulu berkaitan dengan sholat tahajud. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya rindu dengan kita, ingin berdua-duaan dengan kita di malam hari, maka jangan sampai kita melewatkan kesempatan untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yunadi rabbahu, yunadi abdahu, ya, yunadi abdahu, dan mengatakan hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin, hal min taibin. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala manggil siapa ini? Kalau semua kita ini naim, kalau semua di antara kita ini adalah tertidur. Jadi sebenarnya Allah manggil siapa ini? Nah, Allah minta janjian sama kita, ya. Kita minta banyak sekali hajat-hajat kita untuk dikabulkan. Ini belum azan kan? Minta ya hajat, tak kira tadi itu apa? Nah, di pagi hari, di siang hari kita meminta, memohonkan hajat-hajat kita. Ketika di malam hari, di sepertiga malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan siapa yang mau ya dikabulkan maka bangunlah. Ya, tetapi ketika kita memohonkan hajat-hajat kita ya di malam hari, nah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, kita terlelap di atas kasur kita. Nah, jadi mau dipanggil, mau dikasih hajatnya, ini tak kasih, ini saya kabulkan, kata Allah. Hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin, siapa yang mau dosanya diampuni, siapa yang mau bertobat, bertobatlah di sepertiga malam. Tapi tidak ada yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di sini dikatakan waqala alaihi salatu wassalam li rajulin min ashabi. Tetapi sebenarnya ini bukan sabda Rasulullah, tapi sabda daripada, di sini dikatakan di catatan kaki nomor 30 ya. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dari Jabir. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ummu Sulaiman bin Daud berkata kepada putranya, siapa? Sulaiman, wahai anakku,
jangan banyak tidur di waktu malam, karena banyak tidur di waktu malam akan menyebabkan seorang fakir pada hari kiamat. Jadi di sini ya poinnya adalah la tuksirin naum, jangan perbanyak tidur di malam hari, billaili fa inna kasratan naumi billaili, karena banyak tidur di malam hari tada'u sahibahu fakiron yaumal qiyamah. Ya, dapat menjadikan seorang itu menjadi orang yang fakir di hari kiamat. Kalau fakir di dunia itu biasa aja. Fakir dunia itu karena tidak memiliki harta. Tapi kalau fakir di hari kiamat itu artinya apa? Fakir min fakrul hasanat. Nah, fakir dari kebaikan-kebaikan. Nah, jadi orang yang banyak tidur di malam hari, nah, itu biasanya akan menjadi orang yang fakir di hari kiamat. Memilih fakir, jangan sampai sudah fakir di dunia, di akhirat juga fakir, fakir terus seperti itu. Ya paling tidak kalau dunia ini fakir, ya paling tidak, nah di akhirat menjadi orang yang kaya raya. Kaya raya dengan apa? Kaya raya dengan sholat malamnya. Kaya raya dengan apa? Dengan istighfarnya di malam hari. Ya, kenapa di sini fakiron yaumal qiyamah? Kenapa orang yang banyak tidur di malam hari itu menjadi orang yang fakir? Karena li'annal lail, karena waktu malam itu adalah mau'idul munajat, mau'idul istighfar, mau'idul qiyam, ya, adalah waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu untuk apa? Muhasabah. Waktu untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu untuk qiyam, waktu untuk tilawah. Nah, dan disinilah waktu mustajabah, yang dimana Allah Subhanahu wa taala yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila as-sama'id dunya. Naam, fi sulusil lail. Allah Subhanahu wa taala setiap malam itu turun di sepertiga malam, turun di langit dunia. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang fakir. Nah, sekali lagi, kalau mau menjadi orang yang kaya berarti harus bangun malam. Tapi bukan untuk yang lain-lain, bangun malamnya. Ya, bangun malamnya maksudnya bangun untuk beribadah. Nah, ya, mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nakhtatim bidoa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Senyum dulu. Kayak elik beneran dicarikan obat ini dari Masya Allah. Wah, nganggo kotakan kok mana? Enggak.